Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Agustiawan dari kelas Review Jurnal Internasional 6B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya pada Sinta 1 dan Sinta 2. Yang pertama, penulis Astuti Nurhidayah Sari. Tahun 2018, nama jurnal Jurnal Pendidikan Matematika, volume 12, nomor 12. Judul, Analisis Kesulitan Belajar Struktural Jabar di STKIP Pahlawan Tuanku Tambusai. Teori-teori penting. Mata kuliah struktural aljabar memiliki banyak teorema yang harus dibuktikan dan dipahami oleh mahasiswa. Dan tidak jarang mahasiswa hanya terpaku oleh rumus saja, sehingga terjadi kesulitan pada saat ada pengembangan dalam penyelesaian soal. Aisyah 2017. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesulitan belajar dan faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar struktural aljabar untuk memotivasi siswa dalam proses pembelajaran. Untuk metodologi, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif, dan penelitian ini bersifat kualitatif. Untuk ukuran sampel, sampel yang diambil yaitu mahasiswa semester 3 tahun ajaran 2015-2016. Teknik analisis data. Mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis yang dilakukan menggunakan landasan teori yang dipakai, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sesuai dengan kajian teori, sehingga hasil penelitian dapat menguraikan permasalahan yang diteliti secara objektif dan sistematis. Untuk hasil dan temuan, hasil penelitian yaitu mahasiswa yang mengalami kesulitan pada konsep sebesar 50%, kesulitan pada keterampilan sebesar 45,7%, dan kesulitan pemecahan masalah sebesar 62,5%. Jadi dapat disimpulkan kesulitan tertinggi mahasiswa dalam menyelesaikan soal struktural aljabar terletak pada bagian keterampilan yaitu sebesar 62,5%. Untuk indikator instrumen penilaian, 1. Kebiasaan belajar yang salah oleh mahasiswa. 2. Kurangnya motivasi dan niat belajar. 3. Kurang memahami soal pemecahan masalah. 4. Kurang memahami konsep. 5. Kurang menguasai keterampilan berhitung. Saran dan komentar pembaca. Tambahkan lagi referensinya karena dalam jurnal ini referensinya sangat sedikit. Untuk kesimpulannya bahwa kesulitan yang dialami mahasiswa dikarenakan kurangnya menguasai syarat suatu ideal dan homomorfisme, dan mahasiswa mengalami kesulitan dalam keterampilan berhitung, perkalian, dan penjumlahan pada bilangan ZS. Untuk riset gapnya, untuk peneliti lain bisa menjadi referensi untuk menentukan strategi untuk siswa yang mengalami kesulitan belajar. Jurnal kedua, penulis Ade Kumalasarti dan Sugiman. Tahun 2015, nama jurnal Jurnal Riset Pendidikan Matematika Volume 2 nomor 1. Judul, Analisis Kesulitan Belajar Mahasiswa pada Mata Kuliah Kapita Selekta Matematika Sekolah Menengah. Teori-teori penting. Supartini, Suwarto 2013 pp 8586. Mendefinisikan kesulitan belajar sebagai kegagalan dalam mencapai tujuan belajar, ditandai dengan tidak menguasai tingkat penguasaan minimal, tidak dapat mencapai prestasi yang semestinya, tidak dapat mewujudkan tugas-tugas perkembangan, dan tidak dapat mencapai tingkat penguasaan yang diperlukan sebagai prasyarat bagi kelanjutan untuk belajar di tingkat selanjutnya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui letak kesulitan belajar matematika pada mahasiswa yang mengalami kesulitan pada mata kuliah Kapita Selekta. Untuk metodologi, metode yang digunakan yaitu metode campuran dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Untuk ukuran sampel, pada penelitian ini adalah mahasiswa pendidikan matematika yang menempuh mata kuliah Kapita Selekta Matematika Sekolah Menengah 2 yang terdiri dari 55 orang. Untuk teknik analisis data, yang pertama mengumpulkan dan memformulasikan semua data yang diperoleh dari lapangan. Yang kedua, menganalisa letak dan jenis kesulitan belajar matematika mahasiswa pada setiap item soal dan secara keseluruhan. Dan yang ketiga, menarik kesimpulan. Untuk hasil dan temuan penelitian, letak kesulitan belajar matematika mahasiswa pendidikan matematika Universitas Jambi yang mengalami kesulitan belajar matematika pada mata kuliah Kapita Selekta Matematika Sekolah Menengah 2 yaitu pada pengetahuan faktual sebesar 12,2%, pengetahuan konseptual 19,7%, pengetahuan prosedural 20,7%, dan pengetahuan metakognitif 47,4%.
Untuk indikator instrumen penilaian, yang pertama pengetahuan faktual, yang kedua pengetahuan konseptual, yang ketiga pengetahuan prosedural, dan yang keempat pengetahuan metakognitif. Saran dan komentar, tambahkan teori atau referensi tentang pengertian kapital selekta. Untuk kesimpulan, jenis kesulitan belajar matematika mahasiswa pendidikan matematika Universitas Jambi yang mengalami kesulitan belajar matematika pada mata kuliah kapital selekta sekolah menengah 2, yaitu kesulitan mengingat fakta sebesar 1,9%, kesulitan mengingat konsep 13,1%, kesulitan memahami fakta 8%, kesulitan memahami konsep 5,2%, kesulitan menerapkan konsep 0,9%, kesulitan menerapkan prosedur 0,9%, kesulitan menganalisis prosedural 7%, kesulitan mengevaluasi konsep 0,5%, kesulitan mengevaluasi prosedur 8,9%, kesulitan mengomunikasikan metakognitif 47,4%, kesulitan meneliti fakta 2,3%, dan kesulitan meneliti prosedur 3,8%. Untuk riset gapnya, untuk peneliti lain agar dapat melakukan penelitian lebih lanjut untuk menemukan faktor penyebab dan solusi untuk kesulitan belajar matematika. Jurnal ketiga, penulis N. Noverman tahun 2016. Nama jurnal Riset Pendidikan Matematika volume 3 nomor 1. Judulnya Analisis Kesulitan dan Self-Efisiensi Siswa SMP dalam Pemecahan Masalah Matematika Berbentuk Soal Cerita. Teori penting menurut Westwood 2008 P1 bahwa kesulitan belajar mengacu pada hambatan yang membatasi akses, partisipasi, dan hasil dalam sebuah rencana pembelajaran. Dan menurut Connie Davis dan Henderson 1975 P203, mengelompokkan kesulitan belajar matematika berdasarkan dua jenis pengetahuan matematika, yaitu pengetahuan pada konsep dan pengetahuan pada prinsip. Untuk tujuan penelitian, yaitu mendeskripsikan letak, jenis, dan faktor kesulitan yang dialami siswa, serta mendeskripsikan self-efisiensi siswa SMP swasta dalam pemecahan masalah matematika di kelas 7. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian survei dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Untuk populasi yang digunakan yaitu siswa kelas 7 SMP swasta di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Sekolah swasta di Kabupaten Sleman ini ada 54 sekolah. Karena jumlah populasi sangat besar, maka dilakukan suatu cara pemilihan sampel agar benar-benar bisa mewakili populasi. Kemudian dapat dilakukan pengambilan sampel dengan memperhatikan strata dalam populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah stratified proportional random sampling. Untuk analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data agar data yang diperoleh tersusun secara sistematis dan lebih mudah ditafsirkan sesuai dengan rumusan masalah. Langkah-langkah analisis dan penafsiran data dilakukan dengan tahapan, yaitu pertama, mengumpulkan dan memformulasikan semua data yang diperoleh dari lapangan. Kedua, menganalisis lebih mendalam lagi tentang letak dan jenis kesulitan siswa pada setiap item soal untuk menentukan faktor yang mempengaruhi kesulitan siswa. Yang ketiga, menarik kesimpulan. Pada tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan, baik melalui tes, angket, maupun wawancara. Untuk kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa letak kesulitan yang dialami siswa SMP dalam pemecahan masalah matematika berbentuk soal cerita, yaitu pada pengetahuan faktual 38,4%, pengetahuan konseptual 75,4%, pengetahuan prosedural 98,8%, dan pengetahuan metakognitif 100%. Untuk indikator, yang pertama pengetahuan faktual, yang kedua pengetahuan konseptual, yang ketiga pengetahuan prosedural, dan yang keempat pengetahuan metakognitif. Untuk saran, terlalu banyak untuk sampel dan populasinya. Saran, pilih satu kelas dari satu sekolah saja. Kesimpulan, faktor-faktor yang dapat menyebabkan kesulitan dalam memecahkan masalah matematika di luar faktor kognitif dan pengetahuan siswa diantaranya yaitu siswa kurang teliti dan tergesa-gesa dalam mengerjakan soal yang diberikan.
Siswa merasa waktu yang diberikan kurang dalam mengerjakan soal, sehingga tidak semua soal bisa dikerjakan. Siswa sering lupa bagaimana cara menyelesaikan soal yang telah diberikan. Untuk riset gapnya itu diharapkan peneliti lain agar memahami kesulitan apa saja yang siswa hadapi ketika belajar matematika. Jurnal keempat yaitu penulis Rita Novita, Ruli Karistas Indra Prahmana, Nurul Fajri, dan Mulia Putra. Tahun 2018. Nama jurnal, Jurnal Riset Pendidikan Matematika, Volume 5 nomor 1. Judul, Penyebab Kesulitan Belajar Geometri Dimensi 3. Teori-teori penting. Pada dasarnya penyebab kesulitan belajar dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal, faktor dari dalam diri peserta didik, dan faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar baik itu keluarga, sekolah, maupun lingkungan. Hamalik 2015. Kesulitan belajar pada dasarnya dapat dibagi dua aspek, yaitu kesulitan belajar akademik dan kesulitan belajar perkembangan menurut Abdurrahman dalam Syahri et al. 2013. Untuk tujuan penelitian adalah untuk menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu pada suatu waktu tertentu. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Untuk sampelnya, populasi penelitian ini adalah 16 orang mahasiswa semester 2-4 tahun akademik 2016-2017. Untuk analisis data, dilakukan dengan langkah awal memilih subjek penelitian dengan proposi sampling. Subjek penelitian yang terpilih adalah mahasiswa yang telah mengisi kuesioner. Selanjutnya data hasil angket ini kemudian diolah untuk diketahui tingkat kesulitan siswa dalam mempelajari dimensi 3, ditinjau dari faktor-faktor penyebab kesulitan belajar siswa yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Hasil penelitian, faktor internal sebagai penyebab kesulitan dalam faktor minat, bakat, dan intelijensi mahasiswa yang memiliki presentasi lebih dari 50% tergolong rendah dan sangat rendah. Adapun faktor eksternal diantaranya adalah aspek penggunaan metode mengajar oleh dosen yang dimana penyampaian materi oleh dosen tampak menyesuaikan kemampuan mahasiswa memiliki peran yang tinggi, 68,75%, dalam memunculkan kesulitan terhadap penguasaan konsep-konsep geometri dimensi 3. Untuk indikator penelitian, yang pertama, kecakapan dalam menyelesaikan persoalan dimensi 3. Yang kedua, penguasaan materi geometri dimensi 3 pada jenjang pendidikan sebelumnya. Saran, kurangnya langkah-langkah dalam menganalisis data dan kurangnya landasan teori. Untuk kesimpulan, kesulitan belajar dalam memahami geometri dimensi 3 pada mahasiswa calon guru matematika STKIP BBG diakibatkan oleh dua faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal yang diduga sebagai penyebab kesulitan tersebut adalah rendahnya aspek minat, bakat, dan intelijensi mahasiswa. Untuk gap penelitiannya, pada penelitian ini tidak dituliskan gap penelitiannya. Jurnal kelima, penulis Aryadi Wijaya, Heri Retnawati, dan kawan-kawan. Tahun 2019. Nama jurnal, Jurnal Mathematics Education, Volume 10 nomor 3. Judul, Diagnosing Students' Learning Difficulties in the Age of Indonesia Mathematical Teacher. Teori penting, Miranda 2019, menyatakan bahwa kesulitan siswa dalam penguasaan konsep terjadi karena ketidakmampuan siswa antara pengetahuan mereka belajar dan pengetahuan sebelumnya yang mereka miliki. Untuk tujuan penelitian ini yaitu menginvestigasi guru matematika tentang kesulitan belajar siswa. Metode penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan menggunakan fokus group, discussion FGD, dan survei melalui kuesioner. Untuk sampelnya, populasi penelitian ini yaitu 28 guru matematika SMP di Indonesia. Untuk analisis data, pada tahap pertama analisis di mana data kuesioner dilaporkan secara kuantitatif untuk menunjukkan terjadinya praktik tertentu yang berkaitan dengan mendiagnosis kesulitan belajar siswa. Dan selanjutnya data ini
dideskripsikan secara kualitatif dan didukung oleh hasil FGD. Hasil penelitian. Para guru melaporkan berbagai kesulitan. Sekitar 61% dari kesulitan yang ditunjukkan oleh guru terkait dengan matematika. Kesulitan tersebut antara lain kurangnya kemampuan berhitung, rendahnya pemahaman tentang aljabar, dan ketidakmampuan membuat model matematika yang memperlihatkan kontekstual masalah. Untuk indikator, yang pertama, persepsi guru tentang kesulitan belajar siswa. Yang kedua, praktik guru dalam mendiagnosis kesulitan belajar siswa. Yang ketiga, tindakan guru sebagai tanggapan atas hasil diagnosis. Yang keempat, pihak yang bertanggung jawab mengatasi kesulitan belajar siswa. Untuk saran, kurangnya keterangan data kuesioner pada penelitian ini. Untuk kesimpulan, berbagai tindakan yang dilakukan oleh guru untuk mendiagnosis kesulitan belajar siswa. Tindakan utama yang dilakukan oleh guru yaitu remedial dalam bentuk mengajar ulang dan mengembangkan strategi dari media pengajaran yang sesuai dengan kesulitan belajar siswa merupakan tindakan kecil oleh guru. Untuk riset gapnya pada penelitian ini tidak dituliskan gap penelitiannya. Yang terakhir, penulis Ayu Aji Widaring Tias Dorifa Urwatul Wuska tahun 2015. Nama judul Jurnal Riset Pendidikan Matematika Volume 2 nomor 1. Judul Analisis Kesulitan Siswa SMA dalam Memecahkan Masalah Matematika Kelas 12 IPA di Kota Yogyakarta. Teori penting. Daliono 2009 P229. Mengartikan kesulitan belajar merupakan suatu keadaan yang menyebabkan peserta didik tidak dapat belajar sebagaimana mestinya. Menurut Miller dan Mercer, Lemmer 2006 P477. Kesulitan belajar matematika pada sekolah dasar akan berlanjut ke sekolah menengah, bahkan berpengaruh terhadap kehidupan dewasa selanjutnya. Pada anak-anak, kesulitan tentang bilangan terjadi sejak usia dini. Untuk tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor kesulitan siswa dalam memecahkan masalah matematika. Untuk metode penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Untuk sampelnya, populasi penelitian ini adalah 49 siswa SMA negeri di Kota Yogyakarta yang berasal dari 3 sekolah dengan kategori tinggi, sedang, dan rendah. Pemilihan subjek penelitian dilakukan dengan stratif proporsional random sampling. Teknik analisis data. Langkah-langkah analisis dan penafsiran data dilakukan dengan tahapan yaitu yang pertama, mengumpulkan dan memformulasikan semua data yang diperoleh dari lapangan. Yang kedua, dengan menganalisa letak dan faktor kesulitan matematika siswa pada setiap item soal dengan cara keseluruhan. Kemudian yang katanya yaitu menarik kesimpulan. Hasil dari penelitian bahwa letak kesulitan matematika siswa SMA negeri di Kota Yogyakarta yang mengalami kesulitan dalam pemecahan masalah matematika yaitu pada kesulitan matematika siswa terletak pada kesulitan mengingat fakta yaitu 1,77%, kesulitan memahami fakta 3,54%, kesulitan menerapkan fakta 3,54%, kesulitan menganalisis fakta 10,18%, kesulitan mengingat konsep 1,33%, kesulitan memahami konsep 13,27%, kesulitan menerapkan konsep 11,95%, kesulitan menganalisis konsep 4,42%, kesulitan memahami prosedur 7,52%, kesulitan menerapkan prosedur 15,49%, kesulitan menganalisis prosedur 16,37%, kesulitan mengingat konsep visual spesial 1,33%, kesulitan memahami visual spesial 3,54%, kesulitan menerapkan visual 3,10%, dan kesulitan menganalisa visual 2,65%. Untuk indikator penelitian, yang pertama, siswa cenderung tidak mampu membaca soal dengan baik. Kedua, siswa tidak mampu mengingat konsep atau prinsip yang harus digunakan dalam pemecahan masalah dengan baik. Yang ketiga, siswa tidak mampu memahami permasalahan yang dihadapi sehingga siswa tidak mampu menggunakan prosedur atau langkah-langkah
yang digunakan untuk memecahkan masalah matematika. Yang keempat, siswa tidak mampu menerapkan konsep dan strategi dalam memecahkan masalah matematika. Dan yang kelima, siswa tidak mampu menganalisa jawaban apakah ada kekeliruan yang dilakukan siswa dalam menjawab soal. Untuk saran, hasil faktor kesulitannya masih terlalu luas atau kurang spesifik. Kesimpulan, faktor-faktor kesulitan yang dialami siswa SMA dalam memecahkan masalah matematika kelas 12 program IPA yaitu siswa kurang teliti, tergesa-gesa dalam mengerjakan soal, kurang waktu untuk mengerjakan soal, cepat menyerah, terkecoh, dan cemas. Dan untuk riset gap penelitian ini, pada penelitian ini tidak dituliskan gap penelitiannya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.